adik-adik yang ada di rumah, kita akan mulai ibadah hari Minggu pelayanan anak KIT. Apa kabar semuanya? Sehat? Baik-baik? Harus tetap semangat ya. Kita saat teduh dulu ya. Amin. Yuk semuanya berdiri, kita pujikan burung pipit yang kecil. Pujikan kami puji dengan riang ya Kaiti. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami diberi kesempatan untuk dapat berjumpa kembali di IHMPA. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami, berkati dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik setelah berdoa, bangkit berdiri lagi. Kita pujikan dalam nama Yesus Kaiti. Bermazmur, siapkan Alkitabnya adik-adik. Nah adik-adik, Alkitabnya sudah disiapkan? Kalau sudah disiapkan, mari kita bersama-sama membuka Mazmur 31 ayat 4. Mazmur 31 ayat 4. Kita baca bersama-sama. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Kita sudah bermazmur. Setelah bermazmur, bangkit berdiri lagi. Kita pujikan apabila kita sukacita. Apabila kita
mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita pujikan firman-Mu pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulur pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Kita berdoa adik-adik. Baik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan benar. Tenangkan hati kami agar hanya suara Tuhan yang kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai, selamat pagi semuanya. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Sekarang waktunya bagi kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Apakah adik-adik sudah siap? Baik, mari kita mulai. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 33. Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 33. Adapun tema kita pada pagi hari ini adalah memberitakan Tuhan Yesus adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Adik-adik, pada Kisah Para Rasul 5 ayat 29, demikian firman Tuhan, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat pada Allah daripada kepada manusia. Nah, adik-adik, berarti kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus taat pada Allah. Kita juga harus taat kepada papa mama ataupun taat kepada kakak layan. Misalnya adik-adik, ketika di musim pandemi ini, pasti orang tua kita, mama, menyuruh kita untuk selalu rajin mencuci tangan. Nah, adik-adik harus mendengarkan apa kata orang tua dan harus melakukannya. Artinya adik-adik harus mencuci tangan. Itu namanya taat. Artinya adik-adik mendengar dan melakukan. Demikian juga ketika adik-adik diminta tolong sama papa, adik-adik bisa menolong papa dengan membawakan barang-barang. Itu artinya taat. T-A-A-T, taat. Mendengarkan perintah dan melakukan. Siapa yang mau jadi anak yang taat? Dengan membawakan barang-barang. Itu artinya taat. T-A-A-T, taat. Mendengarkan perintah dan melakukan. Siapa yang mau jadi anak yang taat? Pinter sekali. Sedangkan adik-adik pada Kisah Para Rasul 5 ayat 32a dikatakan, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu. Kita harus menjadi saksi. Apa itu Kak menjadi saksi? Artinya kita mau menceritakan atau kita mau memberitakan firman Tuhan, kasih Tuhan kepada siapa saja, kepada semua orang. Kita dapat menjadi saksi, artinya kita dapat memberitakan firman Tuhan kepada semua orang. Menjadi saksi melalui puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan.
berikut ini Kak Evi akan bercerita tentang seorang anak kecil yang bernama Aleta. Suatu hari, Aleta berjalan, jalan. Sedang apa ya Aleta? Dia berjalan ke sana, dia berjalan kemari sambil bersenandung kecil. Aleta melihat ada sesuatu. Apa ya? Oh, ternyata ada banyak anak-anak kecil yang sedang duduk bersama-sama. Dan ada seorang kakak. Mereka lagi ngapain ya? Ternyata mereka sedang berada di gereja. Mereka sedang bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, Aleta pun bergabung bersama mereka. Dan pada saat kakak pelayan meminta adik-adik untuk bercerita, untuk mengulang firman Tuhan, Aleta dengan beraninya mengangkat tangan. Saya kak, saya mau. Aleta pun mulai menceritakan tentang kebangkitan Kristus kepada teman-temannya. Ia menceritakan bagaimana Kristus mati di kayu salib, tapi kemudian Kristus juga bangkit dan menyelamatkan kita semua. Dan adik-adik tahu apa yang terjadi? Setelah itu semuanya bertepuk tangan. Yeay! Ternyata Aleta dapat menyampaikan cerita dengan baik. Semua memuji Aleta karena Aleta berani untuk menceritakan firman Tuhan. Adik-adik, siapa yang mau menjadi anak yang taat? Yang mendengarkan perintah dan yang melakukannya. Juga siapa yang mau memberitakan firman Tuhan? Siapa yang mau jadi saksi? Hebat sekali anak-anak IHMPA GPIB Ebenezer. Hebat. Kita semua mau menjadi anak yang taat, juga kita mau menjadi saksi dengan memberitakan firman Tuhan. Adik-adik, kita harus memberitakan Tuhan Yesus sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Nah adik-adik, ini ada beberapa teman-teman kita yang berani menyampaikan firman Tuhan. Coba kita lihat. Bacaan Alkitab Matius 28 ayat 1-10. Tuhan Yesus disalib karena dosa manusia. Matius 28 ayat 1-10. Wah, ternyata teman-teman kita berani untuk memberitakan firman Tuhan. Mereka berani menyampaikan firman Tuhan kepada banyak orang. Tentunya adik-adik yang lain jangan kalah ya. Nanti kita juga harus berani memberitakan firman Tuhan. Walaupun kita masih kecil, tapi kita harus berani sama kayak teman-teman kita yang lain. Juga sama seperti Aleta. Oke adik-adik? Adik-adik ingat selalu pesan dari firman Tuhan yang kita baca dari Kisah Rasul, bahwa kita mau menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan dan mau menjadi saksi dan memberitakan firman Tuhan pada semua orang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mau menjadi anak-anak yang taat dan kami mau memberitakan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik
Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan sudah mendengarkan firman Tuhan semuanya Kak Iti. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita semua untuk berani memberitakan, menceritakan tentang Tuhan kepada semua orang. Kenapa harus begitu Kak Iti? Karena itu adalah bentuk taat kita kepada Tuhan. Oke, kita pujikan siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dan jaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Anak-anak Tuhan yang berbahagia, kita doa syafaat ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Adik-adik, mari kita berdoa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Hari ini kami boleh melaksanakan kegiatan kami dengan baik. Tuhan, pada hari ini kami ingin berdoa untuk kota Surabaya, kota kami. Tuhan berkati setiap pemimpin-pemimpin yang ada, berkati mereka agar mereka dapat membuat keputusan yang baik dan benar. Berkati juga kota Surabaya, lindungi kota Surabaya, jauhkanlah dari segala mara bahaya penyakit yang ingin mengganggu. Virus corona yang sekarang sedang marak, Tuhan tolong bantu untuk menghilangkan itu semua. Jaga pelihara papa mama kami juga, guru kami, bahkan kami juga agar terhindar dari virus corona. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga papa mama yang melakukan pekerjaannya, beri mereka semangat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Berkati juga teman-teman kami yang mungkin berada di rumah masing-masing, jaga pelihara mereka Tuhan Yesus, tutup bungkus mereka, Tuhan Yesus lindungi mereka selalu. Inilah doa kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kaiti dan adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan. Siapkan uang persembahannya. Nanti adik-adik titipkan mama dan papa supaya dikasih ke gereja. Kita pujikan, beri padanya. Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan-Mu. Berkati persembahan ini agar menjadi berkat bagi kerajaan-Mu. Berkati tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji nama Tuhan, sudah memberikan persembahan. Ibadah akan segera berakhir. Tapi minggu depan kita harus tetap beribadah adik-adik.
Mama dan Papa terima kasih selalu ada buat adik-adik, selalu membantu adik-adik dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Terus dukung adik-adik ya, Mama dan Papa. Mama dan Papa selalu ada dan Tuhan selalu beserta dengan Mama dan Papa. Kita pujikan Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, terima kasih untuk ibadah hari ini. Mari Tuhan berkati Mama dan Papa, berkati anak-anak semuanya, berkati kakak-kakak pelayan semuanya. Terima kasih untuk hari ini, berkat kasih penyertaan Tuhan selalu ada buat kami anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita satu dulu adik-adik. Amin. Adik-adik, jangan lupa kalau adik-adik mau bepergian kemana aja seperti Kaiti pakai masker, selalu sehat ya di rumah, selalu sehat. Pokoknya harus jaga kesehatan semuanya ya Kaiti. Sampai ketemu lagi minggu depan, kita semua berdoa supaya kakak-kakak cepat bertemu dengan adik-adik di ruang pekan. Sampai ketemu lagi. Tuhan beserta kita, selamat hari Minggu, dadah.